Belajar adalah kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui proses belajar, seseorang bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir yang baru. Dalam dunia pendidikan, ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa belajar. Salah satunya adalah teori belajar kognitif. Menurut Rahayu Gira pada tahun 2025. Kemudian ada pengertian kognitif, yaitu kata kognitif bersumber dari istilah cognition yang artinya sama dengan knowing, atau cognition adalah mengetahui. Secara luas, kognitif merupakan proses pemodalisasian dengan pengetahuan. Teori belajar ini cenderung mengutamakan cara belajar menimbang outputnya. Teori ini berfokus pada peristiwa internal, yaitu menurut Yandri, Ramka, dan kawan-kawan pada tahun 2024. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian teori belajar kognitif. Menurut Heifoni, Nadia, dan kawan-kawan pada tahun 2026, teori belajar kognitif adalah sebuah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang memandang bahwa proses belajar tidak sekedar hasil dari hubungan stimulus dan respon sebagaimana ditegaskan dalam teori behavioristik, melainkan suatu proses mental internal yang kompleks. Teori ini relevan digunakan dalam pembelajaran modern karena mampu mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan reflektif dalam menghadapi berbagai informasi yang mereka peroleh. Selanjutnya ada fungsi kognitif. Yang pertama adalah membantu memahami proses berpikir siswa. Teori kognitif berfungsi untuk menjelaskan bagaimana siswa berpikir, memahami, dan mengolah informasi dalam proses belajar. Yang kedua adalah merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya, misalnya membedakan antara jeruk dan lemon. Yang ketiga adalah perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi perasaan yang nantinya terjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Yang keempat ada memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia pada fungsi perencanaan dan pelaksanaan sesuatu yang telah dia rencanakan. Yang kelima ada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam manusia. Selanjutnya ada fungsi-fungsi perilaku kognitif. Pertama yaitu belajar merupakan belajar aktif. Teori kognitif menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Proses belajar tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolahnya secara kritis. Yang kedua, pengetahuan dibangun secara ulang. Pengetahuan harus dipahami dan menumbuhkannya pada pengetahuan lama yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang bermakna terjadi jika guru mampu melainkan materi dalam pengalaman visual. Yang ketiga, input kognitif mempengaruhi hasil belajar. Informasi yang terorganisasi dengan baik dalam pikiran akan lebih mudah dipahami dan diingat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Piaget mengenai skema kognitif, yaitu struktur mental yang membantu individu memahami dunia. Yang keempat, pemahaman lebih penting daripada analogi. Teori kognitif menekankan bahwa pemahaman konsep lebih bernilai daripada sekedar menghafal. Dengan pemahaman, siswa dapat menerapkan pengetahuan situasi baru. Yang kelima, perhatian dan motivasi berperan besar. Faktor internal seperti motivasi, minat, dan konsentrasi sangat menentukan keberhasilan belajar. Siswa dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif dan memahami materi pelajaran. Selanjutnya ada contoh penerapan teori kognitif. Contoh penerapan teori kognitif oleh pendidik dalam penentuan jurusan anak ketika di sekolah menengah atas yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan waktu khusus untuk menghubungi terkait jurusan yang siswa inginkan. Yang kedua, guru memberikan pelajaran khusus tentang berbagai pilihan jurusan di SMA dan melibatkan siswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang ketiga, guru menggunakan pendekatan berbasis masalah atau masalah
mengikuti aturan atau kapasitas tersebut. Yang keempat, menuliskan tantangan kepada siswa untuk mendiskusikan pengalaman masing-masing jurusan menurut siswa. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teori kognitif yaitu teori belajar kognitif memiliki kelebihan karena mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, memahami konsep secara mendalam, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan menganalisis dan memecahkan masalah, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak sekadar hafalan. Nah, selanjutnya ada kekurangan teori kognitif, yaitu teori belajar kognitif memiliki kekurangan karena lebih menekankan pada proses berpikir sehingga kurang memperhatikan faktor lain seperti emosi, motivasi, dan lingkungan sosial siswa, serta hanya mengamati proses mental secara langsung dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kami menyimpulkan hasil presentasi kami hari ini, kami buka sesi tanya jawab, yaitu untuk sesi pertanyaan tanya jawabnya, yaitu yang pertama 3 orang penanya dan yang kedua 2 orang penanya. Kami silakan. Baiklah teman-teman, apabila ada pertanyaan, kritik, saran atau masukan, kami silakan. Baik, pada hari ini Perkenalkan, saya Hanifah dari perwakilan dari kelompok 3. Coba berikan 3 contoh penerapan teori kognitif dalam teori belajar bahasa di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya, baik kepada Mas Nuri. Baik, perkenalkan saya Mas Nuri, perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana kita tahu bahwa struktur kognitif seorang siswa telah berubah atau berkembang setelah proses belajar, jika proses mental tersebut sudah diamati secara langsung? Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, Mas Nuri. Saya akan jawab dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya, kan Mas Nuri sudah jelasin tentang kekurangan teori kognitif. Bagaimana cara mengatasi kekurangan teori kognitif itu? Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman sekalian, mohon untuk memberikan kami waktu 5 menit untuk menjawab atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kami sudah menyimpulkan pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adi. Pertanyaannya adalah, coba berikan 3 contoh penerapan teori kognitif dalam teori belajar bahasa di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya, penerapan teori kognitif dalam teori belajar masyarakat bisa di lingkungan masyarakat yang pertama
Bye.